Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Isma Arifatul Rahma Putri. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Saya juga berasal dari kelas A024, semester 1 dengan NPM 003. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari sistem produksi pertanian modern. Sebelum ke contoh, kalian juga harus tahu apa sih pengertian dari sistem produksi pertanian modern itu. Pengertian dari sistem produksi pertanian modern yaitu sebuah usaha atau budidaya tanaman yang bertujuan untuk memproduksi tanaman dengan mengelola dan memanipulasi sumber daya lingkungan dan tanaman. Saya mengambil salah satu contoh dari sistem produksi pertanian modern yaitu greenhouse. Apa sih pengertian dari greenhouse itu? Pengertian dari greenhouse yaitu sebuah bangunan yang berkerangka atau dibentuk menggelembung, diselubungi bahan bening atau tembus cahaya yang dapat meneruskan cahaya secara optimum untuk produksi dan melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Greenhouse di daerah tropis digunakan untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan menahan air hujan yang jatuh secara langsung ke tanaman sehingga dapat merusak tanaman. Oleh karena itu, rancangan greenhouse di daerah tropis lebih sederhana dibanding di daerah subtropis. Lalu, manfaat dan fungsi greenhouse. Apa aja? Manfaat dan fungsi greenhouse antara lain: 1. Memperindah pemandangan. Yang kedua, membuat daerah sekitarnya menjadi sejuk, karena tanaman dalam greenhouse ini menghasilkan oksigen yang besar. Yang ketiga, menyediakan tanaman obat-obatan. Pada greenhouse kali ini, kita juga dapat menanam tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Yang keempat, bisa menghasilkan oksigen. Yang kelima, dapat mencegah pemanasan global karena tanaman hijau dalam greenhouse dapat menyerap banyak karbon dioksida atau CO2 sehingga membantu mengurangi pemanasan global. Yang keenam, sebagai sarana untuk melakukan pembibitan tanaman. Yang ketujuh, sebagai tempat untuk melakukan karantina tanaman. Yang kedelapan, sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman tertentu. Yang kesembilan, sebagai sarana agrowisata. Dan yang kesepuluh, sebagai agromat atau agrosop. Lalu, greenhouse juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Apa sih kelebihan dari greenhouse? Kelebihan dari greenhouse yaitu 1. Tidak mudah terkena hujan dan dapat mengontrol penyakit tanaman. Yang kedua, sayuran yang ditanam di greenhouse tidak akan terkena air hujan, sehingga penyakit dapat dikendalikan karena tempatnya tertutup. Yang ketiga, proses pemupukan lebih efisien. Yang keempat, kualitas dan kuantitas produksi lebih baik. Dan yang kelima, metode greenhouse juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani, karena hasil sayuran yang ditanam lebih tinggi dibanding ditanam di lahan pertanian. Lalu yang keenam, kualitas dan hasil produknya lebih bagus. Lalu, apa aja ayo kekurangan dari greenhouse? Kekurangan dari greenhouse antara lain: 1. Perlu dana besar untuk membangun greenhouse. Yang kedua, membuat greenhouse memerlukan dana besar karena teknologi yang digunakan berbeda dengan lahan pertanian. Tak heran, hanya sayuran kualitas tinggi yang ditanam dengan metode ini. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi karena teknologi yang digunakan berbeda. Selain biaya operasional, biaya perawatan juga tinggi. Misalnya, untuk membasmi penyakit tanaman dan biaya tenaga kerja. Lalu, adapun jenis-jenis greenhouse loh. Antara lain, greenhouse bambu.
Greenhouse ini secara umum adalah jenis greenhouse yang paling murah biaya pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani. Kita sebagai sarana produksi karena harganya lebih terjangkau. Yang kedua, ada greenhouse kayu. Dibanding greenhouse bambu, umur pakai greenhouse kayu biasanya lebih panjang dan kondisi sanitasi lingkungan lebih baik. Yang ketiga, greenhouse besi. Dari segi umur pakai dan kualitas, maka yang terbaik adalah greenhouse yang menggunakan struktur besi, terlebih besi yang telah ditreatment tipe galvanis. Lalu, bagaimana sih cara kerja greenhouse? Nah, cara kerja greenhouse atau biasa yang disebut dengan rumah kaca yaitu bisa mengurangi laju aliran energi panas keluar dari bangunan dengan menghambat panas yang telah diserap melalui konveksi. Bahan untuk konstruksi rumah kaca biasanya kaca atau plastik sehingga sinar matahari bisa melewatinya. Jadi buat kalian yang beranggapan rumah kaca itu terbuat dari kaca semua, itu kurang tepat ya, karena greenhouse atau rumah kaca itu juga bisa dibuat dari bahan plastik. Intinya bisa menembus sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan bagian integral dari rumah kaca, sehingga suhu menjadi tetap hangat. Karena sinar matahari memanaskan tanah di dalam rumah kaca. Pada gilirannya, tanah yang hangat kemudian menghangatkan udara di rumah kaca dan terus memanaskan tanaman dalam bangunan rumah kaca. Intinya, pada rumah kaca, sinar matahari mudah sekali masuk ke dalam bangunan kaca, namun panasnya sulit keluar dari dalam bangunan. Lalu, apa aja konstruksi greenhouse? Nah, untuk konstruksi bangunan rumah kaca atau greenhouse adalah jenis bangunan yang luas, ringan, dan tipis. Dengan demikian, untuk membangun sebuah greenhouse atau rumah kaca, diperlukan bahan yang ringan, tipis, tetapi kuat. Rangka terbaik untuk greenhouse tentu adalah baja atau besi. Namun, kita juga dapat menggunakan kayu atau bambu sebagai rangka utamanya. Ini akan memberikan kesan alami yang baik dari dalam. Selain itu, kondisi yang hangat juga membantu menjaga kayu dan bambu dari kerusakan. Bahan dinding rumah kaca dapat menggunakan kaca tempered yang kuat atau plastik lembaran agar lebih mudah dan aman. Namun, bila menggunakan plastik harus diperhatikan kunciannya agar tidak diterbangkan oleh angin karena bersifat ringan. Untuk bahan atap rumah kaca bisa dibuat dengan genteng kaca, kaca lembaran, atau lain sebagainya. Nah, apa aja sih tanaman yang dibudidayakan di greenhouse? Contoh tanaman yang dibudidayakan di greenhouse antara lain 1. Anthurium 2. Aglaonema 3. Diephanesia atau daun bahagia 4. Calathea 5. Monstera 6. Krisan 7. Bunga azalea 8. Tomat 9. Bayam 10. Selada 11. Timun 12. Strawberry. Namun tanaman yang dibudidayakan di greenhouse masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.